Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin raufir rahim, wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati serta teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, dan di antara nikmat Dia ialah nikmat iman dan Islam. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Faiz Zidan Al-Farizi, asal dari Pondok Pesantren Al-Fatah Maus Cilacap. Akan membicarakan yang bertemakan generasi muda dalam meningkatkan integritas pendidikan di era milenial. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, berbicara tentang generasi muda. Generasi muda ialah generasi yang sangat berharga bagi kita semua. Karena pada waktu muda kita akan merasa ingin penasaran dengan semua hal. Kita lihat pada era 90-an, pemicu kemerdekaan bangsa kita Indonesia diantaranya ialah para pemudanya. Maka pantaslah jika Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Jauh, sekitar 400 tahun sebelum beliau mengucapkan itu, lebih tepatnya pada tahun 1453 bulan Mei tanggal 29, ada sebuah peristiwa yang sangat menggetarkan dunia. Peristiwa ini menandakan berakhirnya abad pertengahan. Peristiwa apakah tersebut? Peristiwa tersebut ialah direbutnya kerajaan Romawi Timur oleh Kesultanan Turki Utsmani. Siapa dan berapakah umur beliau? Beliau ialah Sultan Muhammad Al-Fatih dan berumur 21 tahun. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, Syekh Al-Gulayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya pada tangan kalian ialah urusan umat, dan pada kaki dan langkah kalian ialah kehidupan mereka. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, yang dimaksud perkataan beliau ialah generasi muda. Kita, generasi muda, memiliki peran penting bagi suatu umat. Kenapa? Karena generasi muda yang menjadi ujung tombak masyarakat. Generasi muda yang menjadikan generasi kita yang akan datang menjadi merdeka, berbijaksana, pandai, berteknologi, dan yang lain sebagainya. Apabila generasi mudanya pandai, niscaya negeri yang akan datang akan aman dan sentosa. Dan apabila yang terjadi sebaliknya, tidak karu-karuan, judi, narkoba, dan yang lain sebagainya, maka jangan salahkan salah siapa kalau bangsa kita ini menjadi bangsa yang terjajah kembali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantoro memberikan 3 poin penting dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut beliau ialah merdeka. Definisi merdeka menurut beliau ialah bahagia jiwanya dan selamat raganya. Poin yang kedua ialah pendidikan memiliki 3 peran penting. Yang pertama, memelihara dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia.
3 poin ini yang disebut dengan filosofi Tri Rahayu. Kemudian poin yang ketiga yaitu memiliki 3 cara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Sedangkan menurut Islam, pendidikan ada 2, yaitu tarbiyah dan ta'lim. Yang pertama tarbiyah, yang artinya itu mendidik. Kita dididik oleh seorang guru, oleh seorang pembimbing. Dan ta'lim ialah menurut Ustadz Adi Hidayat yaitu transfer ilmu. Antara ta'lim dan tarbiyah ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Karena ta'lim harus dengan tarbiyah dan tarbiyah pun harus dengan ta'lim. Ta'lim yaitu kita mendatangi suatu majelis, dan tarbiyah kita datang ke majelis itu dan kita minta dididik oleh pembimbing di sana. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, syubbanul yaum rijalul ghad. Pepatah kata Arab menyebutkan seperti itu. Pemuda hari ini ialah pemimpin masa depan. Apabila pemuda kita hari ini berpendidikan, berakhlakul karimah, dan berjiwa yang adil, niscaya masa depan akan aman. Tetapi apabila sebaliknya, maka jangan salahkan siapa kalau kita kembali terjajah. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Untuk meningkatkan pendidikan, maka kita harus belajar dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri untuk sadar bahwa pendidikan itu penting. Karena siapa juga yang mau kalau kita dijajah kembali. Kalau dari kita sudah ada kesadaran, maka mulai dari keluarga kita, sekitar kita, daerah kita, dan untuk semuanya untuk meningkatkan integritas pendidikan. Ada pada era milenial, pendidikan ini sangat beragam. Di antaranya ialah dengan cara online atau daring dalam jaringan. Dalam jaringan ini melalui sebuah internet, dan di internet itu pun ada sebuah informasi untuk mengkonfirmasi dan konfirmasi untuk menginformasikan sebuah berita. Pemuda zaman sekarang memanfaatkan internet dengan sepele. Dia menggunakan internet semena-mena, maka akan terjadi sebuah demoralitas dan kriminalitas. Akan tetapi apabila kita pemudanya menggunakan internetnya dengan yang baik, maka insya Allah negeri kita aman. Ifrafillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kurangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.